Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukmah. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, kali ini Aki ditanya oleh beberapa orang. Mungkin kita ingat bahwa hari ini adalah ada sejarah di Republik kita ini, yaitu pelantikan kepala daerah mulai dari gubernur, bupati, wali kota seluruh Indonesia, dan pertama kali disatukan di Jakarta. Langsung dilantik oleh presiden. Rencananya jam 8 nanti kita ikuti ya. Ini kan Aki ngedongengnya pagi-pagi. Terus gimana Ki? Jadi ini dulu kan biasa berjenjang. Kalau gubernur itu dilantik oleh Mendagri dan mewakili presiden, gubernur itu. Kemudian kabupaten kota itu dilantik oleh gubernur. Sekarang baik gubernur maupun bupati wali kota langsung dilantik oleh presiden, gak apa-apa. Dan memang dilantiknya harus oleh presiden, walaupun gubernur melantik bupati wali kota juga atas nama presiden, kan begitu. Nah, yang dipertanyakan ke Aki bukan soal pelantikan, tapi melihat kiprah Gubernur Jawa Barat, katakanlah gubernur sekarang ya, dan jadi gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, yang begitu gencar terus-terusan menceritakan tentang kebijakan KB. Dimanapun beliau itu kan, mereka yang bertanya begitu, di YouTube-nya terus, setiap pembicaraan yang berkaitan dengan ekonomi, dengan pembangunan, diakhiri dengan bercerita tentang KB. Bahkan beliau siap dulu, sebelum meluncurkan bantuan-bantuan kepada orang, disiapkan dulu peraturannya agar yang menerima manfaat itu harus masuk KB dulu. Juga yang ditanyakan oleh teman-teman kita, apakah kita tidak malu Ki? Di beberapa YouTube beliau itu menemukan orang-orang yang anaknya banyak. Kemudian beliau langsung motivasi, bahkan sekarang motivasinya bukan lagi ke wanita. Katanya wanita kasihan lah, sudah sekarang laki-lakinya divasektomi. Apakah tidak malu kita sebagai orang BKKBN bahwa banyak anak? Saya kira tidak usah harus malu, karena memang itu kenyataan. Kita ketidakmampuan kita, tapi ingat, di tiap daerah pun ada ya yang namanya anaknya banyak itu, tapi mungkin sekarang sudah sedikit begitu ya. Tapi ada juga yang dulunya malah daerah itu rata-rata sedikit semakin naik. Begitulah dinamika. Kita kan belajar tentang cara-cara KB di luar negeri. Kita belajar dari mana? Dari Tunisia, kita belajar dari India, kita belajar dari Amerika yang sudah Aki sampaikan itu. Begitu aja timbul tenggelam. Yang sekarang kan yang masih banyak putrinya itu karena ya selebriti lah, masih banyak ya. Ada yang 5, ada berapa. Tokoh-tokoh agama ya, tokoh-tokoh agama itu masih juga banyak. Yang kedua rakyat miskin yang memang tidak mau, nggak tahu itu gimana. Itu kan Kang Deddy itu kita bersyukur bahwa beliau tahu itu susah. Yang penting gimana? Gini dulu lah yang pertama. Dilihat itu kan, kita lihat dia itu yang tidak KB itu anaknya 8 sampai mau dibelikan perahu, sampai mau diberikan uang 10 juta dan lain sebagainya. Itu yang di mana? Yang di Subang gitu ya. Yang di Majalengka dengan yang di kemarin Bandung Barat. Itu 6 anaknya kan yang tukang perahu itu. Dia akan dibelikan perahu karena perahunya itu sudah bocor. Harga perahu itu kan 1,5 juta sampai 2 juta. Kemudian dia beli jaringnya itu adalah harus beli 10 itu kali 900. Jadi 90 ribu jadi 900. Kurang lebih 3 juta lebih. Sok asal mau begitu. Nah, itu yang di mana? Yang di sana juga dibikinkan pesantren, akan dibikinkan pesantren, dia akan digaji menjadi guru asal ikut KB.
Tapi itu kan beliau juga hampir tidak mampu. Jadi orang tidak tergiur dengan digantikan oleh itu. Begitulah beratnya kita KB, khususnya mungkin di Jawa Barat. Saya tidak tahu di tempat lain. Nah, sekarang kita ambil positifnya saja. Biar Pak Deddy kan tahulah bahwa susah sampai begini itu. Karena beliau juga dengan pengalaman jadi bupati 2 kali, bukan edel-edel penggarapan KB itu. Aki bilang ulang lagi ya, sampai beliau itu kampanye atau motivasi pakai mobil Mupen. Kemarin waktu ketemu Aki dengan Pak Pajar, waktu perpisahan dengan Pak Dadi, Aki belum ketemu, Kepala BK Jawa Barat, ke Elma ya, ke Bu Elma. Beliau adalah sekarang itu adalah Diklat ya, Kepala Diklat BKKBN Jawa Barat. Tolonglah itu nanti kalau ada Pak Deddy pinjem pinjem Mupen ya. Dan sekarang kan beliau itu menolak dibelikan mobil yang miliaran itu. Sudah jangan, malah dia senang itu suka pakai Mupen, mobilnya juga banyak. Kalau ada Mupen, berikanlah pinjaman gitu dulu. Waktu Purwakarta kan sampai 3 bulan kalau tidak salah dipakai-pakai sama sopir sama sendiri. Nah, yang penting sekarang kita semakin tajam lagi. Paling tidak kita tahu. Kita tahu dulu bahwa yang anaknya lebih dari 5 dan lain sebagainya, apabila nanti bertemu dengan gubernur itu kita sudah tahu. Jangan sampai kita kecolongan. Dari mana? Tetaplah dari R1 lah. Apa namanya, Aki tidak paham yang sekarang itu. Kalau dulu dari R1 pus, yang kemudian dilaporkan secara berjenjang. Kemudian diusahakan oleh kita. Nah, inilah yang disebut dengan kunjungan khusus. Kalau dia itu dari mana latar belakangnya, siapa yang harus memotivasinya. Jadi kembali kepada si Amidiba. Ya, itu jangan malu. Nah, nanti supaya kemarin juga sebetulnya ada tuh ya kata si ibu itu yang dimotivasi itu. Saya juga disuruh katanya oleh Ibu Bidan ikut KB, berarti sudah ada yang menyuruh. Hanya dia katanya dilarang oleh suaminya. Padahal suaminya itu kan orang Bekasi itu ya, istrinya orang Cirata begitu. Nah, itu banyak kasus-kasus seperti itu yang di Purwakarta yang 18 terus mau diberi lagi apa bantuan sebagainya. Tidak aja nolak. Itu memang habitat manusia yang ya kita mengajak untuk kebaikan. Banyak yang kita ajak kalau tidak diberi hidayah dari Allah tetap tidak mau. Ya, kita contohkanlah pamannya Rasul juga diajak masuk Islam padahal dia memperjuangkan Islam, membantu biaya, tapi kalau memang tidak diberi hidayah seperti itu. Hanya kita jangan menyerah. Nah, dulu juga kan begitu, hardcore itu ada dari awal. Kemudian hardcore itu kira-kira terlalu menyita pikiran, dana, waktu, tinggalkan dulu. Tapi kita terus berjuang seperti itu. Aki itu yang diinginkan. Sekali lagi bahwa ini manfaatkan bahwa gubernur paling senang. Ini kita para kepala kabupaten kota, kepala provinsi. Jadi jika ada kunjungan gubernur dan lain sebagainya, marilah kita supaya beliau senang, lebih senang lagi berbicara tentang KB ya. Karena ini harus nempel. Nempelnya di mana? Ini kalau sampai menyangkut anggaran untuk KB itu ya tentu saja adalah DP3A KB Jawa Barat dengan timnya. Timnya itu bukan tim politik lagi bagusnya itu. Timnya itu adalah tim dari buatan Pak PJ. Buatan Pak PJ yaitu namanya juga Pak Deddy Kusnadi. Jadi beliau kelihatan di pertemuan-pertemuan itu diminta laporan Pak Ketua tim ini dari nego-nego dengan dinas-dinas. Seperti kemarin ya, dinas pendidikan yang sekarang ini sedang diperbincangkan tentang bagaimana bantuan kita ke swasta. Karena swasta itu katanya kan itu sudah berlebih. Sudah dibantu oleh pemerintah, ngungut lagi kepada kepada peserta didik begitu besar, tapi tempo ijazah saja tidak diberikan. Sampai Aki juga kemarin rada sedikit ngagebeg ya. Kagebeg. Kenapa kagetnya Ki? Karena 335.000 lulusan SMA swasta di Jawa Barat ijazahnya ditahan. Sampai dihitung kalau itu harus dibayar oleh Pemda Provinsi 1 triliun lebih. 1 triliun. Padahal anaknya itu ketika diwawancara oleh
Pak Dedi itu apa? Jajannya 20.000 per hari, terus ongkos dan lain sebagainya. Oleh karena itu sebetulnya ini ada satu kesalahan teknis yang harus dibicarakan terus ya. Jadi alhamdulillah. Jadi sekali lagi kita positive thinking. Kita positive thinking bahwa dengan kehadiran Pak Gubernur yang begitu canggih terhadap program KB, ini adalah sesuatu milik. Kita harus bersyukur dapat gubernur itu. Karena Aki lihat tidak ada lagi calon-calon gubernur di seluruh Indonesia yang seperti Kang Dedi perhatiannya terhadap program KB. Itu saja dari Aki. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.